Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Keluarga almarhum Bribda Ignatius merasa ada sejumlah kejanggalan atas peristiwa yang merenggut nyawa anggota Densus 88 itu. Selain itu dalam kasus ini juga ditemukan senjata api rakitan ilegal. Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Jelani Kristo dan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Selamat malam Pak Jelani, Pak Susno. Selamat malam juga Pak. Ya, selamat malam. Saya ke Pak Jelani terlebih dahulu. Pak Jelani, kemarin malam kepada Metro TV, orang tua korban Pak Pandi ini bilang bahwa korban sepertinya ditawari senjata oleh 3 seniornya, yaitu Bribda A, Bribda Y, dan juga Bribda IMS. Diksi ditawari, ini maksudnya gimana ya Pak Jelani? Iya, begini. Untuk kata ditawari, ya kita harus selidiki dulu apa itu benar atau tidak. Jadi kami tidak mau hanya mendengarkan keterangan yang memang belum kami selidiki, belum kami buktikan begitu ya. Tapi dari awal pemanggilan bahwa orang tua daripada korban untuk ke Jakarta sudah mulai ada keganjalan begitu ya. Pertama dikatakan oleh Mabes Polri bahwa korban ini adalah sakit keras, begitu ya. Terus informasi yang kedua lagi bahwa korban ini adalah kecelakaan, begitu ya. Mana yang benar, begitu ya. Sehingga dari sinilah timbullah keraguan kami bahwa keterangan yang tidak transparan yang dibuat oleh Mabes Polri, begitu ya. Sehingga ini yang harus kita telusuri, begitu. Baik. Kalau kita melihat juga faktor atau hal lain yang disampaikan oleh Pak Pandi, kemarin juga menjelaskan sempat terjadi cekcok begitu ya. Ini apakah sampai dengan saat ini pihak keluarga sudah mengetahui cekcok ini sebenarnya antara siapa dengan siapa dan karena apa? Ya itulah perlunya keterangan yang kami akan gali nanti, bahwa di sini adalah kelalaian dalam penembakan ini. Kelalaian seperti apa? Menurut informasi yang ada bahwa senjata itu ada di tas, begitu ya, di dalam tas. Kenapa itu dikeluarkan? Untuk apa dikeluarkan? Ya saya pikir ini perlu dipertanyakan juga. Ya kalau seandainya senjata itu tidak dalam tas, itu kelalaian. Kelalaian seperti apa? Harus jelas dong. Ini kok senjata di dalam tas dikeluarkan, untuk apa dikeluarkan? Baik, Anda ini ada beberapa hal yang masih harus dijelaskan lebih lanjut ya Pak Jelani. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi dari pihak keluarga, pihak kuasa hukum keluarga korban ini mengatakan dari awal sudah ada kejanggalan. Dari informasi yang disampaikan oleh pihak Mabes ya, disebut ada sakit keras, kemudian disebutkan lain lagi ada kecelakaan. Saya ingin tahu Pak Susno, memang apakah ada SOP tersendiri di Polri itu untuk mengabari anggota keluarga yang anggotanya ini adalah anggota Polri dan juga meninggal dunia dengan tidak memberitahukan informasi yang sebenar-benarnya terlebih dahulu di awal untuk menjaga psikis, atau bagaimana Pak Susno? Baik, saya akan mulai dari awal. Pertama kita apresiasi dulu kepada Polri yang telah menangani kasus ini dengan cepat dan benar. Kenapa saya katakan cepat? Karena begitu kejadian langsung ditangani dan 2 penyidikan dilakukan. 1 melalui kode etik, 2 melalui tindak pidana. Dan simultan berjalan sudah pada alur yang benar. Pasal yang disangkakan pun sudah bagus sekali. 338 itu dengan sengaja mati nih orang. Kedua, dia kenakan 359. Artinya kalau meleset di 338, larinya ke 359 karena lalainya. Meleset juga di situ dikenakan lagi pasal Undang-Undang Darurat tentang senjata api yang ancaman hukumannya sangat tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh publik, ini tidak cepat jawabannya. 1, apa benar ada cekcok? Kedua, cekcok itu apa? Ketiga yang harus ditanyakan lagi, apa benar ada semacam bisnis senjata api ilegal? Dan ini akan terjawab oleh penyidikan Polri. Tentunya tidak bisa dijawab sehari 2 ini. Dan polisi tidak akan melalaikan hal ini. Yang berikut yang harus disidik oleh Polri adalah mengapa malam-malam kok ada bertiga itu.
Apa Ya. betul dugaan ada transaksi senjata api? Kasus Ya. ini adalah awal yang baik bagi Mabes Polri untuk mengungkap apa, tragedi apa, rahasia apa di balik pembunuhan atau di balik tembak-menembak ini. Nah, tentang yang berikut mungkin kesalahan prosedur, kesalahan tata bahasa, cara penyampaian yang tidak tepat, itu suatu hal yang baik untuk Polri mengkoreksi ya. Mengkoreksi misalnya cara menyampaikan berita yang tepat itu siapa yang berwenang, kemudian apakah harus disampaikan dengan secara terbuka, telah terjadi begini dan seterusnya, itu koreksi internal Polri. Jadi yang Berarti pertama, maksud Anda Pak kita Susno ucapkan duka cita ketidakjujuran Polri menjelaskan kepada pihak keluarga di awal sekali, ini adalah suatu kesalahan menurut Anda? Pertama kita tanya dulu, jangan ngatasnamakan Polri dulu. Siapa Ya. yang menyampaikan itu? Nah, yang bersangkutan adalah anggota Densus. Paling tidak yang menyampaikan adalah komandan ya. Kalau tidak komandan yang tertinggi, minimal komandan detasmen atau komandan batalion. Tidak bisa sembarang orang menyampaikan. Mungkin, nah kita masih perlu diteliti lagi, apakah yang menyampaikan ini temannya, apakah yang menyampaikan ini hanya seniornya saja, atau berapa. Nah ini, tapi apapun juga, informasi ini sangat baik bagi Polri untuk perbaikan internal. Jadi apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Soal Ya, siapa kita yang berduka memberikan cita. informasi kepada pihak keluarga, ini nanti juga saya akan tanyakan ke Pak Jelani. Tetapi ditahan dulu Pak Jelani jawabannya, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Prime Time News masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Senjata ini dipegang oleh MS, namun itu pengakuannya adalah milik IG. Nah, saat ini kita masih melakukan pendalaman. Nanti kita akan melakukan konfrontir terhadap dua orang ini tentang asal-usul senjata. Kemudian yang kedua terkait, tadi ada pertanyaan terkait bisnis senjata. Sejauh ini kami belum menemukan adanya transaksi senjata api. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi dan tersangka, sehingga nanti apabila sudah ada jawaban dari mereka, nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama dengan pihak kuasa hukum keluarga almarhum Bribda Ignatius dan juga mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji. Saya ke Pak Jelani terlebih dahulu. Pak Jelani, tadi Pak Susno mempertanyakan ini siapa sebetulnya detailnya ya yang memberikan kabar kondisi almarhum Bribda Ignatius pertama kali kepada pihak keluarga. Tadi Anda sebutkan ada sakit keras, kemudian ada kecelakaan. Ini siapa sebetulnya Pak Jelani? Yang mengatakan bahwa sakit keras itu yang pertama itu adalah telepon dari Mabes Polri sendiri. Dan yang kedua bahwa telepon waktu salah satu tokoh adat dari Malawi menelepon ke orang tua korban, dan pada waktu itu orang tua korban tidak sedang memegang HP. Yang memegang HP adalah dari Mabes, sehingga mengatakan kepada tokoh masyarakat di sana di Malawi bahwa itu ada kecelakaan begitu. Jadi itu simpang siur pemberitaan ini, ketidakjelasan, ketidaktransparan ini menyebabkan kami agak curiga gitu. Oke, curiganya kenapa? Apakah Anda curiga bahwa ada yang ditutupi begitu maksudnya? Ya, bisa jadi. Sekarang ini korban adalah kecelakaan atau sakit keras. Begitu ya. Kenapa tidak katakan saja bahwa ini tertembak atau ditembak? Oke, tapi begini Pak Jelani, tapi kan ditutupi? ya berdasarkan pengakuan dari Pak Pandi, setibanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati baru diberitahu ada informasi kondisi korban sudah meninggal lengkap dengan kronologisnya. Ini masih belum bisa diterima oleh pihak keluarga. Betul. Ya, setelah di rumah sakit baru disampaikan keterangan itu. Oke, berarti yang Anda sayangkan adalah informasi di awal begitu ya? Betul. Ya. Oke, baik. Tetapi begini Pak Jelani, tadi Anda mengatakan pihak keluarga masih meragukan ya antara luka tembak dengan kemudian senjata yang dikeluarkan dari dalam tas kemudian meletus ini, arah tembaknya ini Anda curigai begitu dari pihak keluarga. Berarti Anda mengindikasikan yang terjadi bukan tertembak tapi ditembak maksud Anda? Jangan, ya saya pikir kita duga ditembak. Sekarang logikanya ketika waktu bilang kelalaian, begitu ada kelalaian, tidak disengaja.
kok nggak mengambil sempi dari tasnya, kok tidak disengaja, tidak sadar sih, sehingga akhirnya tertembak, katanya tertukang begitu. Saya pikir kok simpel sekali begitu. Berarti Anda mencurigai ini adalah tindakan yang dengan sengaja untuk menembak? Ya, betul. Oke, lalu upaya hukum Anda apa untuk bisa membuktikan ini? Ya, nanti begini, kami kan kami sebagai kuasa hukum baru kemarin dari Melawi ke tempat rumah duka untuk bertemu langsung dengan keluarga orang tuanya, dan saat ini masih di Kalimantan Barat di Pontianak. Setelah kami tiba di Jakarta, kami akan berdiskusi dengan tim pengacara, termasuk dengan Hotman 911, kami akan diskusikan langkah-langkah hukum yang bisa kami ambil. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, kalau kita berpegang pada fakta yang masih beredar sampai saat ini, masih dipegang oleh penyidik sampai saat ini kan, Bribda IMS ini mengeluarkan senjata dari dalam tas, kemudian tiba-tiba meletus senjata itu dan tertembak itu, akhirnya Bribda Ignatius dan meninggal dunia begitu. Tapi menurut Anda, sekaliber atau sekelas anggota Densus 88 sampai bisa lalai dan miss soal penggunaan senjata ini, apa mungkin Pak Susno? Baik, kita melihat saja pasal yang disangkakan. Sudah ada pasal 338, pasal 359, dan pasal tentang penyalahgunaan senjata api ilegal. Itu bagus sekali. Penyidik pasti akan berupaya yang tertinggi bahwa ini bukan karena lalainya, tapi karena sengaja. Kemudian kalau meleset dari sana, sebagaimana saya katakan tadi, akan lari ke 359 karena lalainya menghilangkan jiwa orang lain. Meleset pun di sana, masih meleset, dia akan terjerat oleh undang-undang tentang senjata api ilegal. Nah, kemudian mungkin masih ada pasal lain lagi yang disangkakan, masih mungkin bertambah. Dan sangat bagus ada pengacara keluarga setelah masuk di sini menghimpun informasi-informasi, nanti sampaikan kepada penyidik. Karena tidak mungkin penyidik dalam jangka waktu 3 hari akan lengkap menyelesaikan. Tetapi masyarakat sudah membutuhkan, meminta informasi apa yang terjadi. Alur yang dilakukan sudah benar. Kode etik sudah bekerja dan sudah mengambil tindakan tegas. Upaya paksa menempatkan di dalam tempat khusus itu sama dengan ditahan. Sudah dilakukan dan saya yakin ini akan dipecat. Gitu. Pasti dipecat, yakinlah. Nah, tinggal nanti masalah pidananya. Apakah pidana mati, apa seumur hidup, apa kena pidana 5 tahun, apa kena pidana masalah senjata api ilegal. Tetapi apapun tentang dugaan bisnis senjata api harus diungkap. Karena senjata api sudah jelas itu ilegal kok, bukan senjata Polri. Nah, tentang itu, itu rakitan. Entah rakitan, entah tidak, itu membunuh. Itu senjata api, harus diungkap. Siapa yang buat, mengapa sampai jatuh ke tangan tersangka, mengapa? Apakah betul itu ada bisnis senjata api? Ini informasi yang sangat baik dan pasti ditindaklanjuti oleh Polri. Silakan Pak Susno, kalau melihat dari jenis senjatanya, jenis senjata api rakitan, bahkan Anda menyebut bukan senjata Polri. Inikah yang dimaksud indikasi kuat ada praktik jual beli senjata di situ? Yang jelas yang sudah terbukti ilegal. Nah, ilegalnya itu bukan senjata api organik Polri ya. Kenapa? Dia kan punya magazen. Dalam penjelasan tadi dijelaskan magazen. Senjata Polri, revolver bukan magazen, dia ada putaran silinder gitu. Nah, itu berarti bukan senjata Polri, bukan organik, tidak sah berada di tangan orang itu. Dan kenapa ada perkataan ingin menunjukkan senjata api itu pada korban? Nah, ini harus diungkap. Informasi ini masih minim, silakan berikan masukan pada penyidik. Kita semua berharap ini diungkap tuntas. Nah, kalau ada bisnis senjata api, siapa tahu ini ada jaringan. Ada jaringan dan inilah yang digunakan untuk kriminal-kriminal bersenjata di negeri ini.
Nah, ini harus diungkap tuntas gitu. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Jelani. Pak Jelani tadi disampaikan oleh Pak Susno, penyidik mungkin membutuhkan banyak sekali informasi-informasi tambahan ya untuk sebagai bahan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap semua keraguan yang masih ada dalam diri keluarga sampai dengan saat ini. Nah, sampai dengan saat ini tanggal 28 Juli, pihak keluarga sudah adakah mendorong informasi-informasi baru kepada pihak polisian atau mungkin dipanggil oleh pihak polisian untuk dimintai keterangan, Pak Jelani? Oke, siap. Jadi begini, kami sebagai tim hukum akan berkoordinasi dulu dan mengumpulkan data. Setelah itu kami akan membuat laporan di Mabes Polri, begitu ya. Tanpa kami dipanggil, kami akan buat laporan di Mabes Polri bahwa keganjalan ini perlu dibuka. Dan ini masyarakat meminta untuk transparan dalam kasus ini sehingga tidak ada terjadi kepada mungkin initius yang lain lagi, begitu ya. Oke, tadi Anda sempat mengatakan sedang mengumpulkan data-data seperti apa yang saat ini sedang diproses oleh pihak kuasa hukum keluarga? Ya, nanti kami sampaikan, tidak sekarang begitu. Ya, oke, baik. nanti Tapi Anda tanpa waktunya. diminta oleh pihak kepolisian akan menyerahkan data-data itu ya, berarti ya tetap akan mendorong tanpa ada panggilan ya? Oh, siap dong, harus. Dan ini harus dibuka bahwa masyarakat Kalimantan meminta ini semua terbuka, begitu. Jangan ada ditutup-tutupi. Ya, dibuat terang benderang lah begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih kuasa hukum keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Jelani Kristo dan juga mantan Kabar Eskrim Susno Duaji sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam Pak Jelani, Pak Susno. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.